Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bareng tentang suatu topik yang mungkin gak terlalu bikin happy sih ya, karena kita saat ini akan membahas tentang inflasi. Saya Ida Lestari siap menemani Anda memahami salah satu tamu yang tak diundang dalam hidup kita yang entah kenapa selalu datang lagi dan lagi, seperti mantan yang gak move on. Tapi tenang, tujuan kita di sini bukan bikin panik, justru kita mau buat teman-teman mengerti bagaimana sih cara menghadapi inflasi ini dengan kepala dingin, mulai dari mengapa inflasi itu terjadi, apa dampak ke dompet kita, sampai gimana kita bisa memanfaatkan situasi ini supaya keuangan kita tetap stabil. Dan jangan khawatir, di sini gak bakal pakai bahasa yang terlalu ribet kok. Jadi siap-siap duduk santai dan mari kita bedah sama-sama si bos besar ekonomi ini, yaitu inflasi. Di sini saya akan bahas tentang tantangan ekonomi yang tak terbantahkan. Ada yang tahu inflasi itu apa? Ya, inflasi adalah fenomena ekonomi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan. Hal ini merupakan tantangan besar bagi perekonomian suatu negara, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mulai dari konsumen, bisnis hingga stabilitas ekonomi nasional. Memahami penyebab, dampak, dan upaya penanganannya menjadi penting agar kita dapat menghadapi inflasi dengan lebih baik. Penyebab inflasi yaitu karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Permintaan agregat. Kenaikan permintaan konsumen secara agregat seperti peningkatan konsumsi dan investasi dapat menyebabkan inflasi. Hal ini terjadi karena penawaran tidak dapat memenuhi permintaan yang meningkat sehingga harga naik. Lalu ada penawaran agregat. Penurunan penawaran agregat misalnya akibat kenaikan biaya produksi dapat mendorong kenaikan harga. Produsen akan menaikkan harga untuk mempertahankan marginal keuntungan mereka. Lalu ada faktor eksternal. Faktor-faktor di luar kendali ekonomi dalam negeri seperti kenaikan harga komoditas global atau gejolak politik juga dapat memicu inflasi melalui efek pada penawaran dan permintaan. Lalu ada dampak inflasi. Dampak inflasi ini sepertinya merugikan semua pihak seperti konsumen, bisnis, dan juga perekonomian nasional. Dampak bagi konsumen itu ialah daya beli konsumen menurun karena harga barang dan jasa yang terus naik. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi terbatas. Lalu dampak pada bisnis ialah peningkatan biaya produksi dan operasional membuat keuntungan bisnis tergerus. Inflasi juga dapat mengganggu perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Lalu dampak pada perekonomian nasional itu ialah inflasi yang tinggi dan berkepanjangan dapat melemahkan daya saing ekonomi nasional, mengurangi investasi, dan mengurangi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Lanjut, studi kasus inflasi di Indonesia, yaitu kenaikan harga pangan. Yang pertama, kenaikan harga komoditas pangan. Kenaikan harga berbagai komoditas pangan seperti beras, daging, dan sayuran menjadi penyumbang inflasi yang signifikan di Indonesia. Yang kedua ada penurunan produksi. Faktor-faktor seperti cuaca buruk, wabah penyakit, dan kendala infrastruktur telah menyebabkan penurunan produksi pangan di dalam negeri. Yang ketiga ada ketergantungan impor. Indonesia ini masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti gejolak harga global yang berdampak pada inflasi domestik. Lanjut, penyebab kenaikan harga komoditas pangan. Yang pertama karena iklim. Cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, dan hama tanaman dapat menurunkan hasil panen dan mengurangi pasokan pangan. Lalu ada peningkatan biaya produksi. Kenaikan harga input produksi seperti pupuk, bahan bakar, dan upah tenaga kerja akan mendorong kenaikan harga jual hasil pertanian. Lalu disrupsi rantai pasokan ialah gangguan pada rantai distribusi dan logistik, baik akibat infrastruktur yang memburuk
maupun pembatasan pandemi dapat menghambat pasokan pangan ke pasar. Lalu penyebab yang terakhir adalah peningkatan permintaan. Peningkatan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat juga berkontribusi pada meningkatnya permintaan pangan, sementara pasokan terbatas. Lanjut, upaya pemerintah menangani inflasi pangan, yaitu dengan cara stabilisasi pasokan, yaitu pemerintah berupaya meningkatkan produksi pangan domestik melalui kebijakan intensifikasi permintaan dan investasi infrastruktur. Lalu yang kedua ada upaya pengaturan harga, yaitu dengan penetapan harga acuan atau HIT untuk komoditas strategis dan subsidi harga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Lalu upaya yang terakhir adalah dengan pengendalian impor. Kebijakan impor yang tepat seperti memperluas kuota dan mengatur waktu impor diharapkan dapat menjaga kecukupan pasokan dalam negeri. Ya, dampak kebijakan pemerintah bagi masyarakat yaitu yang pertama terjangkau, yang kedua mendukung petani, dan yang ketiga ketahanan pangan. Terjangkau. Kebijakan stabilitas harga dan subsidi pangan dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Lalu dampak mendukung petani untuk upaya meningkatkan produksi domestik dapat memberikan intensif dan perlindungan bagi para petani di dalam negeri. Lalu yang ketiga ada ketahanan pangan, yaitu kebijakan dan dapat diharapkan menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan sehingga menjamin ketahanan pangan nasional. Lalu ada memetakan jalan keluar dari tantangan inflasi, yaitu dengan pemahaman komprehensif, yaitu memahami penyebab, dampak, dan dinamika inflasi secara menyeluruh serta langkah awal yang penting. Lalu yang kedua, sinergi kebijakan, yaitu dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lain dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Yang terakhir, inovasi dan adaptasi, yaitu kemampuan beradaptasi dan berinovasi baik dari sisi konsumen, produsen, maupun pemerintah akan menentukan keberhasilan dalam menghadapi inflasi. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan barusan ialah inflasi memang tantangan yang tak terbantahkan, tapi dengan pemahaman dan langkah yang tepat, kita bisa tetap menjaga stabilitas finansial kita. Ingat, inflasi itu seperti arus deras, daripada melawannya lebih baik kita mempelajari cara berenang di dalamnya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi kali ini. Semoga pengetahuan tadi bermanfaat dan membantu kita lebih siap untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depannya. Cukup sekian juga presentasi saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.